Assalamualaikum Pak Rifal, apa kabar nih? Waalaikumsalam Ibu, saya alhamdulillah baik, sangat baik. Alhamdulillah, senang sekali lihat Pak Rifal semangat hari ini. Terima kasih Bu. Iya, Pak Rifal hari ini saya dengar-dengar hari ini ada coaching ya? Ya, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Alim. Jadi insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan baik. Amin. Kira-kira apa nih yang Bapak sudah siapkan? Yang pertama, yang pastinya saya menyiapkan tempat yang nyaman, yang membuat Pak Alim itu bisa bercerita. Yang kedua itu tempat waktu dan hari. Kebetulan hari ini sudah siap, Pak Alim juga sudah sangat siap di hari dan jam yang kita sepakati. Sudah janjian ya Pak ya sebelumnya Pak ya? Oke. Kira-kira potensi mana nih yang saya bantu untuk dikembangkan di dalam coaching tersebut? Saya mempunyai banyak pertanyaan nantinya pastinya untuk Pak Alim, tapi saya sangat ingin sekali Bu Ocha bisa membantu saya di metode Tirta tersebut. Oke, metode Tirta ya, alurnya ya Pak ya. Oke. Berarti bagian yang akan saya amati di bagian itu tadi, di bagian metode Tirta tadi ya. Betul. Oke. Saya bersusun atau belum gitu ya Pak ya? Dari mulai tujuan sampai ke tindak lanjut. Oke, betul. Kira-kira dari Bapak sendiri nih apa yang akan Bapak tingkatkan di coaching tersebut? Saya ingin sekali meningkatkan, membuat pertanyaan otomatik pastinya, yang menjadi Pak Alim itu seolah-olah bercerita lepas dengan saya. Oke, kayak menggali gitu ya, menggali cerita gitu. Oke. Kira apa nih harapan setelah dari observasi yang kita akan lakukan di siang ini? Yang pastinya saya ingin berharap sekali ketika saya proses coaching dengan Pak Alim, saya bisa menemukan apa saja kekurangan dari saya, bisa dievaluasi sekiranya nanti di coaching selanjutnya saya bisa menyiapkan lebih baik lagi. Oke, baik. Oke baik Pak, semoga acara kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar. Saya mohon izin untuk ikut serta di dalam kegiatan Bapak dan dengan Pak Alim, sehingga saya bisa melihat kegiatan yang Bapak akan lakukan di siang hari ini ya Pak ya. Mohon izin ya Pak, semoga berhasil dan semoga lancar. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Alim, kabarnya Pak Alim? Iya nih Pak Rifal, saya lagi ada sedikit masalah. Makanya saya ketemu sama Pak Rifal. Baik nih Pak Alim, saya mau tanya tujuan Pak Alim di sini itu ada apa? Tujuan saya ingin menemukan sebuah solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, kebetulan ada teman yang ingin saya tindak lanjuti dengan Pak Rifal. Oh, kira-kira apa itu Pak? Saya boleh nggak mendengar ceritanya gitu? Kenapa teman Bapak itu Pak? Iya, jadi teman saya itu orangnya kalau istilah bahasa sekarang itu omdo ya, omong doang. Jadi dia itu antara ucapan dan perbuatan tidak sesuai. Misalnya dia sudah ketika di rapat kerja ya, dia mengungkapkan ingin berkomitmen, terus ingin berkolaborasi, tapi setelah saya lihat di lapangan ternyata dia tidak kelihatan gitu kerjanya, menghilang, seperti menghilang gitu. Nah ini yang membuat kerja-kerja di lapangan itu sedikit ada masalah gitu. Ada ya kurang enak lah, karena harusnya kalau misalnya
kerja sama kan sama-sama enak gitu. Kalau misalkan capek ya sama-sama capek gitu. Baik, Alim, saya sudah mendengar ceritanya. Kira-kira ada apa itu dari teman Bapak itu bisa seperti itu gitu, bisa omdo, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan gitu. Kenapa bisa begitu teman Pak Alim? Kira-kira kenapa? Kalau yang saya pelajari sih mungkin karena suasana dari lingkungan pekerjaan ya. Jadi kalau yang saya lihat sepertinya beliau itu tidak tidak bahagia, atau mungkin kalau kapan kita kecewa ya, kecewa karena dia melihat teman-temannya juga seperti itu, maksudnya cuma asal kerja gitu, padahal sepertinya itu harus sama-sama kerja juga, sehingga mungkin mempengaruhi gitu, mempengaruhi semangatnya dia dalam bekerja. Harusnya ya seperti yang disampaikan dalam rapat ketika dia menyampaikan komitmennya bahwa yang namanya kerjasama ya sama-sama capek gitu, tidak kerja sendiri atau dia hanya apa namanya, kalau dilihat sama pimpinan gitu baru dia mau kerja, kalau nggak dilihat dia nggak kerja gitu. Oh seperti itu ya Pak. Saya tahu nih kenapa si teman Bapak itu seperti itu. Kira-kira rencana apa yang Bapak ingin lakukan? Rencana apa nih? Kira-kira rencana apa nih? Kira-kira biar teman Bapak ini sudah tidak omong doang, tidak. Jadi teman Bapak lebih komitmen, lebih bertanggung jawab kepada pekerjaannya. Jadi tidak sekedar berbicara. Apa nih rencana Bapak kira-kira? Kalau saya maunya dia itu ikut dalam kerja bersama, sama-sama berkolaborasi. Tentunya kalau seperti itu butuh apa namanya, komunikasi ya. Jadi dia harus diajak dialog gitu. Atau kalau bahasa kerjanya itu dia harus ada yang menasihati dia gitu, menasihati. Cuman kan saya tipe orang yang tidak suka menasihati, takutnya nanti ngomongnya begitu gitu kan. Makanya harus ada orang yang menasihati dia gitu, dan saya berpikir yang cocok untuk menasihati dia tuh pimpinan gitu, bukan saya, karena saya kan sama rekan sejawat, satu istilahnya itu selevel lah gitu. Takutnya nanti kalau saya ngomong nanti dia tersinggung gitu. Makanya dalam pikiran saya itu saya pengennya saya nanti akan melapor ke pimpinan, ya bisa wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau wakil bidang kesiswaan. Sebelum ke kepala sekolah, kalau misalkan wakil bidang kesiswaan kurikulum angkat tangan, baru kepala sekolah, karena mungkin kepala sekolah mungkin akan lingkungan gitu. Dan ya itu tadi, ketika nanti sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah, mudah-mudahan dia jadi sadar dan tindakan dia selama ini itu tidak bisa dibenarkan, bahwa dia harus bisa mengimplementasikan apa antara ucapan dengan perbuatan. Baik Pak Alim, tadi Pak saya mendengar rencana Pak Alim bahwasanya Pak Alim butuh bantuan pimpinan untuk mengkomunikasikan teman Pak Alim ya Pak ya. Nah kalau begitu saya mau tanya, kira-kira kapan Bapak ingin melakukannya? Yang jelas secepatnya ya, dalam sehari ke depan saya harus segera melapor bahwa ini kerja bersama ini tidak bisa ditunda-tunda gitu. Dia butuh kolaborasi bersama, butuh kerjasama yang sama-sama gitu. Kalau ditunda terus nanti akan tidak bagus ke depannya. Makanya saya harus segera melapor, karena kalau tidak segera
laporkan dan tidak dikomunikasikan dengan pimpinan, nanti nular gitu. Saya melihat teman-teman yang lain sudah mulai mereka siap diajak kolaborasi, sudah mulai banyak melakukan pencegahan di lapangan, cuman beliau nih yang belum. Jadi harapannya ketika beliau sudah diajak komunikasi dari pimpinan, setelah diajak diskusi, dialog dari hati ke hati, nanti beliau berubah dan sudah bisa action di lapangan. Baik, nanti saya tinggal menunggu saja ya Pak ya hasilnya 2 minggu ke depan. Apakah rencana Pak Alim ini sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, dan juga semoga rencana Pak Alim ini bisa berhasil dan membuat teman Bapak menjadi lebih sadar lagi. Baik Bapak, dari perbincangan kita yang cukup lama ini, apa ini yang kira-kira Bapak dapatkan? Ya, secara tidak langsung saya mendapatkan satu solusi ya, bahwa ketika kita kesulitan untuk memberikan nasihat kepada teman sejawat, kadangkala kita harus minta bantuan pihak ketiga, yaitu dalam hal ini adalah pimpinan. Pimpinan itu harus sepertinya harus turun langsung untuk mengatasi masalah ini agar tidak ada buruk prasangka yang berkepanjangan gitu, supaya teman-teman juga segera mendapatkan hasil yang maksimal dari seluruh kerja dari semua teman-teman. Jadi hari ini saya menemukan sebuah solusi, mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang win-win solution lagi. Jadi Pak Alim sudah menemukan solusinya ya. Terima kasih Pak Alim atas kunjungannya. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Alim. Terima kasih Mbak Rifa. Sama-sama. Baik, Pak Rifa, tadi saya sudah mendengarkan coach dari Pak Rifa sama Pak Alim tadi ya. Menurut Bapak, performa yang tadi Bapak sudah lakukan sebagai coach itu gimana? Penilaian Bapak sendiri terhadap diri sendiri. Ya, Coba diungkapkan. menurut saya ya Bu, saya itu agak kurang mengidentifikasi masalah. Yang pertama, yang kedua, ya yang pasti saya harus melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak agar saya bisa mengidentifikasikan kira-kira ini masalahnya seperti apa, dan kira-kira saya bisa tahu nanti ketika identifikasi masalah tersebut saya bisa paham nih, selanjutnya saya harus ke sini. Berarti Bapak sudah ini sendiri ya. Berarti saya kurang identifikasi, kurang menggali gitu ya. Ya, betul Bu. Baik, kenapa Bapak bisa menilai demikian kira-kira? Karena saya berpikir ketika saya mendengar cerita Pak Alim tersebut, ini permasalahan yang semuanya itu pernah merasakannya gitu. Tapi saya bingung. Kenapa? Karena saya kurang pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi gitu. Karena kan ini permasalahannya Pernah dirasakan semuanya gitu ya. sensitif juga gitu. Saya jawab biasa ada aja gitu ya, Pak. Betul, saya bisa merasakan Pak Alim ini bisa sensitif dengan temannya gitu. Maka dari itu saya harus lebih mendalam lagi pertanyaannya gitu. Oke, baik Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Baik. Ini ketika saya apresiasi sekali tadi Bapak sudah meng-coaching dengan baik dan berusaha untuk mendengarkan secara utuh dan hadir penuh di dalam percakapan tersebut. Saya melihat betul cara Bapak menata, cara Bapak bisa mendengarkan apa yang dikeluhkan, yang diceritakan Pak Alim tersebut gitu ya, dan meresponnya juga cepat gitu ya. Dan saya melihat adanya metode dari Tirta tersebut yang sudah Bapak jalankan gitu ya. Pertama dari tujuan, terus dari identifikasi, terus dari rencana, dan dari tindak lanjut yang akan tadi Pak Alim sampaikan tadi gitu ya.
Hanya mungkin bisa dikembangkan kalau menurut saya itu dari tujuan dan identifikasi yang tadi mungkin Bapak bilang tadi memang benar, berarti sama dengan pengamatan saya, kurang menggali gitu ya Pak ya, cerita yang tadi Pak Alim sampaikan, sehingga tidak detail gitu ya. Ini teman perguruan teman sejawatnya itu apakah yang senior atau juniornya atau seperti apa, belum detail tadi ya. Terus apakah sudah ada upaya yang sudah dilakukan Pak Alim, mungkin harusnya bisa dikasih pertanyaan seperti itu ya. Apakah memang belum, kan tadi langsung ke saya mau sungkan untuk ini upaya yang dilakukan Pak Alim pertama kali apa kira-kira, mungkin itu yang harus disampaikan sebagai coach gitu ya. Jadi kita bisa menggali lagi tuh Pak infonya gitu. Mungkin menurut saya itu sih yang perlu dikembangkan, menggali informasi, untuk identifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh rekan kita. Mungkin itu sih Pak. Terus dari diskusi yang kita sudah tadi kita sudah sudah lakukan, kira-kira apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak akan rencana, apa yang Bapak akan tingkatkan, kembangkan ketika saya sudah bicara tadi. Jadi ketika saya sedang mengcoaching Pak Alim, lalu Ibu mengobserver saya, Ibu memperhatikan saya bagaimana saya mengcoaching. Yang saya rasakan, saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri, bahwasanya penilaian yang tadi Ibu sampaikan itu menjadi pelajaran yang berharga untuk saya. Saya bisa memperdalam lagi metode tirtanya, saya bisa mencoba menelaah bagaimana nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing atau memantik si coach tersebut. Oke, baik. Oke, alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah saya memberikan apresiasi sekali untuk Bapak yang luar biasa gitu ya. Sudah berusaha menjadi coaching yang baik untuk rekan sejawat, dan saya di sini hanya bisa mengamati dan memberikan masukan aja agar bisa bisa mengembangkan potensi yang Bapak miliki nih yang sekarang gitu. Kita nggak tahu ya, Bapak mungkin akan menjadi coaching yang handal gitu kan ya. Jadi dengan ada refleksi tadi, kita bisa sama-sama mengembangkan apa yang kurang dan apa yang memang Bapak punya potensi, kita kuatkan lagi, kita kembangkan lagi gitu Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya sebagai observer. Yang kekuatan yang tadi saya bilang, Bapak sudah mulai hadir penuh di dalam percakapan tersebut gitu ya, dengan Pak Alim, dan benar-benar cara saya merasakan sekali cara menatap Bapak terhadap Pak Alim, cara menanggapi langsung merespon gitu, dan itu sangat diperlukan sekali sebagai coaching gitu ya, dan itu sangat berpotensi besar untuk menjadi coaching yang baik gitu Pak. Oke Pak Rifa, mungkin itu aja observasi dari saya. Semoga Bapak berkenan dan bisa bermanfaat dalam observer kali ini dan siang ini. Terima kasih Bapak ya. Semoga bermanfaat ya Pak ya, dan dia saling bisa memperbaiki dan memberi semangat gitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.